Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang fenomena kemagnetan yang lain, yaitu induksi elektromagnetik. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, seperti yang dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted. Nah, apakah medan magnet dapat menghasilkan listrik? Ternyata bisa. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan, yaitu Faraday, dia mengemukakan hipotesis bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Seperti apa percobaannya? Yuk kita simak. Dalam percobaannya, Faraday menggunakan kumparan yang dihubungkan dengan galvanometer, yaitu alat untuk mendeteksi ada tidaknya kuat arus listrik. Nah, sekarang saya akan melakukan percobaan seperti yang Faraday lakukan. Yang pertama, saya siapkan kumparan, kemudian ada ampermeter, yaitu alat untuk mengukur besarnya kuat arus listrik, kemudian satu buah magnet batang. Yang pertama, saya hubungkan kumparan dengan ampermeter. Kemudian saya siapkan satu magnet batang ini dan sudah saya tandai ini kutub utara dan ini kutub selatan. Saya dekatkan kutub utara ke bagian muka kumparan. Nah, kita perhatikan jarum ampermeternya ada di angka 0. Kemudian saya akan memasukkan ke dalam kumparan ini secara perlahan. Kita dapat melihat, sekali lagi ya, kita dapat melihat jarum ampermeter menyimpang ke arah kanan. Ketika saya diamkan di dalam kumparan, ini kembali lagi ke angka 0. Kemudian saya keluarkan magnet batangnya secara perlahan, akan menyimpang ke arah kiri. Nah, sekarang kita balik. Kutub selatan yang kita dekatkan dengan kumparan, seperti tadi. Kita masukkan perlahan, kita lihat jarum ampermeternya menyimpang ke arah mana. Nah, ini ke arah kiri. Ketika diam, kembali ke 0, dan ketika saya keluarkan, ini menyimpang ke arah kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Ketika magnet digerakkan, terjadi perubahan garis gaya magnet sehingga menimbulkan arus yang ditunjukkan dengan jarum ampermeter menyimpang. Arus listrik ini disebut dengan arus induksi. Nah, sekarang kita coba lakukan untuk jumlah lilitan yang berbeda. Pertama, saya siapkan yang pertama jumlah lilitan 500. Yang kedua, ini jumlahnya 1000 lilitan. Kita lakukan seperti tadi. Kita perhatikan jarum ampermeternya menyimpang sejauh mana. Ketika saya masukkan, saya gerakkan perlahan. Nah, ini sampai sini. Ketika saya keluarkan, menyimpang ke kiri sejauh itu. Kemudian saya ganti jumlah lilitannya dengan yang 1000. Apakah sama atau berbeda? Kita perhatikan masih 0. Kita masukkan perlahan dan jarum ampermeternya menyimpang sampai sejauh mana? Nah, sampai sini. Saya keluarkan ke arah kiri sampai sejauh itu. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah lilitan yang digunakan, semakin besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Nah, sekarang kita coba menggunakan jumlah lilitan yang sama dengan kecepatan gerak magnet yang berbeda. Yang pertama, saya gerakan magnet secara perlahan. Kita lihat jarum ampermeternya. Nah, bergerak seperti itu, ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika saya percepat gerakannya, maka jarum ampermeternya menyimpang lebih jauh dari yang pertama. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa dengan kecepatan magnet yang lebih cepat dapat menimbulkan arus listrik yang lebih besar. Semakin cepat gerakan magnet, semakin besar kuat arus listriknya.
Nah, sekarang bagaimana kalau jumlah magnetnya yang berbeda dengan jumlah lilitan dan kecepatan gerakan yang sama? Apakah arus listriknya sama? Nah, pertama, kita gunakan satu batang magnet dulu, seperti tadi. Nah, kita lihat jarum ampermeternya bergerak sampai sejauh itu. Kemudian saya coba menggunakan 2 buah magnet batang, seperti ini, dan caranya sama. Kita lihat, nah, jarum ampermeternya menyimpang lebih jauh dari yang menggunakan satu batang. Hal ini membuktikan bahwa semakin kuat medan magnet, semakin besar kuat arus listrik yang dihasilkan. Dari ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya gerak listrik induksi dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar dengan menambah jumlah lilitan, mempercepat gerakan magnet, atau memperbesar kekuatan magnet. Sehingga dapat dikatakan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. Yang pertama, jumlah lilitan, yang kedua adalah kecepatan gerak magnet, dan yang ketiga kekuatan medan magnet. Adik-adik, sekian penjelasan tentang induksi elektromagnetik. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.